Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang. Canang itu simbal. Yang main drum ini suka main simbal, ribut sekali. Simbal, canang yang gemerincing. Ini yang bukan kasih. Saya bisa bahasa roh, bisa bahasa berbagai bahasa manusia, saya tahu. Ada satu dokter di Jakarta, dia bisa 8 bahasa. Tapi bukan kasih itu. Ayat kedua, ini yang bukan kasih lagi. Sekalipun aku mempunyai karunia, bakat, talenta untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan. Bukan, saya cuma sekolah sampai SMA, saudara. Saya bukan orang pintar, orang berpendidikan, sarjana, enggak, saya bukan. Tapi ini umpamanya ada orang, dia memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman loh, yang sempurna untuk memindahkan gunung. Ya, koyoyo, boro-boro saya memindahin gunung, boboko aja nggak pindah. Ya ini umpamanya saudara punya iman yang memindahkan gunung. Tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna, moyung. Ya. Moyung itu apa artinya? Siapa yang tahu moyung? Artinya apa? Moyung artinya apa? Tidak guna, benar. Oh, tidak guna katanya. Moyung. Kalau yang berguna apa? Yung. Kalau yung berguna sekali itu. Kalau gayung, berguna untuk ambil air. Ya. Tapi aku sama sekali tidak berguna. Sekarang saudara mengerti ya, sedikit-sedikit. Apa yang disebut kasih dan apa yang bukan kasih. Walaupun kita pintar, walaupun ini yang ketiga, ini yang penting. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Aduh, suka memberi orangnya. Orangnya suka memberi. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Aduh, hebat nih orang. Bukan cuma ngasih uang, badannya dikasih untuk dibakar. Tetapi katanya, jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi sekolah pintar, sekolah tinggi, pintar bahasa, nggak ada guna. Punya bakat bernubuat, mindahkan gunung, nggak ada guna. Ya. Jadi Messi, jadi Ronaldo, punya uang, punya ini, punya kaki sepatu, sekarang diadu kakinya, nggak bisa main, bengkak. Tadi aja saudara Chin Yong dia bersaksi, ya sedikit aja kecilnya di kaki, sedikit aja, cukup mengganggu. Sedikit lubang kecil, luka kecil, cukup mengganggu. Kalau nggak mengganggu dia nggak akan bersaksi. Cukup mengganggu tapi ya Tuhan tolong, luka kecil aja, tidak ada guna. Nah sekarang kita lihat apa yang disebut kasih. Ayat 4. Kasih itu, jadi kasih bukan di mulut, ngomong doang, kasih. Sabar. Rabas. Ada satu bapak di Jakarta, dia kasih nama anak perempuannya Rabasita. Saya bilang itu anak aneh namanya ya Pak, anak bapak kok namanya Rabasita? Ya saya bacanya dari belakang, Ati Sabar. Oh begitu namanya Ati Sabar.
kasih itu sabar. 2, kasih itu, jangan diganti dulu. Ayat 4, siapa yang suruh ganti? 2, kasih itu murah hati. Makanya saya suka bilang kalau naik beca jangan kayak Arab. Nawar. Mesti murah hati. Kalau beli apa-apa, ulangannya 7.500, 750 di daguan. Kurang 100, kurang 50. Loh, bukan orang Kristen aja. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri. Nggak banggain diri. Dan tidak sombong. Itu loh yang disebut kasih. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi kalau saya kasih positifnya, ia sopan. Sekarang begini. Saya naik mobil sendiri dari Bandung ke Cianjur. Di Padalarang saya lihat ada satu jemaat. Jemaat apa? Perempuan. Nah, kasihan saya. Ayo mau ikut sekalian? Ayo ikut sekalian. Ya. Tidak ada apa-apa. Saya mah bawa untuk ke Cianjur aja. Tapi pantas apa enggak? Enggak pantas. Sekarang satu ibu di sini umur udah 55 tahun lah, ke gereja pakai rok mini, sampai kucing juga nengok. Ya. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi pantas apa enggak? Sopan apa enggak? Kalau dilihat firman Allah, melakukan, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Beli ini, mark up. Beli itu, mark up. Beli ini, mark up. Disuruh bos, beli sana, mark up. Harganya segini, mark up. Itu yang kejadian di pemerintahan sekarang. Satu persatu masuk ke penjara sekarang. Ya. Mereka bikin bungalow-bungalow di puncak. Sekarang ada 239 bungalow dibongkar. Nggak ada izin. Siapa punya? Ini yang punya Pertamina, ini yang punya jenderal ini yang punya jenderal itu. Kok bisa bikin tanpa izin? Makanya sekarang orang-orang malas bayar pajak. Kenapa? Lah tukang pajaknya yang makan bukan negara. Sebetulnya pajak itu untuk orang miskin. Untuk bangun jalan, untuk bangun sekolah. Yang orang tukang pajaknya makan duit. Ia tidak pemarah. Marah, boleh. Tapi jadi pemarah, nggak boleh. Jangan. Marah, pemarah, dan disiplin
Dua hal yang sangat berbeda. Nah, ini banyak orang salah paham sama Ahok. Ahok disebut pemarah. Udah, bukan gitu. Memang bawaannya dia begitu. Kalau ngomong keras. Kalau kamu, Pak Lurah nggak bisa kerja, udah mundur. Ngomongnya gitu, disebut pemarah, disebut arogan. Nah, itu karena penilaian orang salah. Berikutnya. Kasih itu tidak menyimpan salah orang. Saudara kalau punya berlian, simpan. Kalau punya emas, simpan. Kalau punya kumpul uang, simpan. Kalau punya terasi, jangan disimpan. Makan. Campur sama sambal. Jadi sambal terasi. Apa saudara taruh terasi di lemari besi? Datang ke BCA. Saya mau buka lemari besi. Ada bisa sewa. Berapa setahunnya? Setahunnya sekian. Yalah saya sewa satu. Yang paling gede. Buat taruh apa? Terasi. Atuh, terasi mah nggak usah ditaruh di bank, atau taruh aja di pasar yang jualnya. Nanti kita butuh, kita beli. Sama dengan orang Kristen. Kalau kebaikan orang, simpan di hati. Jasa orang sama kita, simpan di hati. Sayangnya papa sama mama sama kita, simpan di hati. Ada orang yang selalu berbuat baik sama, simpan di hati. Saya selalu ingat dua pendeta ini. Ya. Yahya Lesmana, pendeta di Muntilan, sama Timotius Kastanya, pendeta di Bogor. Ini waktu saya kawin, dia yang ngapit saya. Simpan di hati. Nah, kalau ada kejelekan orang, kesalahan orang, jangan disimpan. Saya tunggu amin loh. Saya tunggu amin. Salah orang jangan disimpan. Amin. Semua dong. Jangan disimpan salah orang. Umpamanya saudara punya lemari, begitu buka lemari, waduh penuh dengan map-map surat. Ada yang tanya, ini teh map apa surat ini? Kesalahan orang. Nih kesalahan si A, tahun 45, tahun 48, tahun 50, tahun ini kesalahan si A. Ya kesalahan si B, ya tetangga saya, salah nak, ya Orang ketawa dong. Nggak ada minal aidin, nggak ada selamat tahun baru, nggak ada maafkan lahir dan batin. Ya, terus aja terus gitu. Ya, kalau nggak lagi khotbah nih menyimpan salah orang, ya, lagu dangdut dibawa ke gereja. Ya. Jadi nanti yang penerima tamu itu sebelum orang terima tamu mau naik, matikan gitu handphone. Atau handphonenya tinggal. Nanti ada satu tempat handphone tinggal di dalam di keranjang. Ya. Kalau sampai ada handphone lagi bunyi di gereja, orang itu harus mesti maju ke depan, mesti igel-igelan sembari nyanyi.